Salam Serba 5. Hari ini kita lanjutkan mengenai public speaking. Namun kali ini kita mau belajar mengenai bagaimana sebagai seorang public speaking atau komunikator yang bersifat persuasif. Artinya mempengaruhi orang untuk setuju dengan pemikiran kita atau melakukan sesuatu yang menurut kita positif secara bersama-sama. Ini bisa dilakukan di masyarakat, di sosial, juga di pekerjaan, dan juga di politik. Namun kita tidak sedang belajar berpidato, karena belajar berpidato sendiri itu ada khusus. Nanti sesinya akan saya gabungkan dengan bagaimana mengolah suara. Di dalam komunikasi persuasif ada 5 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, sampaikanlah fakta. Sebab fakta tidak terbantahkan dan dia berbicara dari dirinya sendiri. Kemudian apa dampaknya? Supaya mereka terlibat, bahwa dampaknya itu juga bukan asumsi, dampaknya itu real, realita. Sesudah itu baru kita mengajak audiens kita untuk mencapai suatu tujuan dari pertemuan itu. Dan jangan lupa sajikan alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan untuk memecahkan masalah atau mengapa itu harus kita lakukan. Alternatif ini jangan terlalu banyak, cukup 3, tapi juga jangan kurang. Supaya ketika orang mendengar alternatif yang kita sampaikan, mereka terbuka pikirannya, dan karena itu sertailah dia dengan apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan sesudah 5 ini Anda kemas, baru Anda masuk ke fase berikutnya adalah berusaha untuk mempengaruhi atau persuasi. Bagaimana caranya? Anda ringkas informasi ini dan pilihlah apa yang Anda rekomendasikan. Atau kalau Anda ditanya, Anda pilih yang mana dan mengapa. Dan ini Anda sampaikan dengan lugas dan jangan lupa di akhirnya dengan komunikasi yang bersifat motivasi. Sesudah itu, kembali Anda libatkan audiens Anda secara interaktif supaya kekuatan tadi semakin dirasakan secara bersama-sama. Saya akan berikan contoh sesuai dengan kondisi saat ini yang melanda Indonesia dan dunia mengenai COVID-19. Saya akan usahakan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang bagi saudara-saudara sekalian. Fakta bahwa COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Yang terkena dan juga bertambah yang meninggal. Puji Tuhan, alhamdulillah, yang sembuh juga semakin banyak. Ini artinya bahaya dari dampak COVID-19 masih nyata di Indonesia. Namun kita saat ini sedang berusaha supaya bisa kembali hidup dengan norma yang baru atau juga new normal. Saudaraku, ada 3 pilihan sikap kita dalam situasi seperti ini. Yang pertama, kita berdoa aja supaya Tuhan yang melalukan semua masalah ini. Dan kita pasif, kita melakukan kegiatan kita seperti biasa. Atau yang kedua, kita ikutin protokol COVID-19. Keluar pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Betul, ketika kita melakukan ini kita menderita karena tidak biasa, perlu biaya. Namun dari rekomendasi ahli di seluruh dunia bahwa dengan mengikuti protokol COVID-19 kita berhasil meredam agar COVID-19 penularannya terbatas dan bahkan kemudian pelan-pelan dampaknya menurun. Atau pilihan yang ketiga, kita biarkan kepada masyarakat masing-masing mengambil sikap. Yang care, dia menjaga dirinya dengan protokol COVID, yang tidak, dia bebas. Sehingga akan muncul imunisasi atau kekebalan tubuh otomatis, dan yang sakit dia sakit, yang meninggal. Betul bahwa pilihan ketiga ini
tidak semuanya diwajibkan hidup di dalam ketidaknyamanan dengan memakai dan mengikuti protokol COVID. Dan tidak semuanya yang mengeluarkan biaya. Namun masalahnya, bahayanya tetap ada dan bahkan lebih berbahaya lagi, sebab Anda mungkin sehat, tetapi tetangga Anda, keluarga Anda, teman Anda mungkin rentan terhadap virus COVID-19 karena mempunyai penyakit bawaan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dari 3 pilihan ini, kalau saya ditanya, apa yang akan saya pilih? Maka saya akan pilih pilihan yang kedua, yaitu kita bersama-sama dengan new normal, dengan norma baru, mengikuti protokol COVID. Betul untuk saat ini kita tidak nyaman, tapi dengan melakukan ini kita berharap segera wabah COVID ini tidak lagi menakutkan. Dan betul tidak akan benar-benar bisa hilang di dunia dan di Indonesia, tapi pengaruhnya tidak lagi semenakutkan seperti saat ini karena kita sudah sama-sama menjaga. Sehingga kita bisa kembali berinteraksi meskipun dengan protokol COVID. Kita bisa kembali bekerja dan berusaha. Kita bisa kembali bersosial. Kita bisa kembali beribadah di rumah ibadah kita masing-masing. Saudaraku, kalau saya ditanya, itulah pilihan saya. Dan saya yakin sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, Anda juga mempunyai pilihan yang sama, mempunyai kerinduan dan keinginan yang sama agar wabah COVID-19 bisa kita redam dan kita bisa kembali hidup dan perekonomian kita bisa kembali berputar, anak-anak kita bisa kembali sekolah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara-saudara mau seperti saya? Apakah saudara-saudara bisa melakukannya seperti saya? Saya yakin, mari kita sama-sama sebagai bangsa, sebagai penduduk di lingkungan masing-masing, sebagai keluarga, di keluarga masing-masing, kita bersama-sama mengikuti norma-norma baru, new normal, agar COVID-19 selesai di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, saya mau tanya di sini teman-teman yang sudah hadir dari beberapa daerah. Apakah yang menjadi pilihan saudara di tempat saudara? Apa yang sudah saudara rencanakan? Nah, di saat Anda melakukan interaktif, perhatikan. Selalu libatkanlah yang responnya positif dulu, baru kemudian Anda bisa tanyakan. Minggu depan kita akan belajar mengenai menangani orang-orang yang sulit di dalam pertemuan. Bagaimana trik-triknya sehingga Anda akan bisa menjadi seorang pembicara, public speaking, di pertemuan apapun, bisa menampilkan diri dengan baik, bisa mengemas informasi, bisa melibatkan audiens dengan menarik, dan juga menghadapi orang-orang yang sulit di tengah-tengah pertemuan yang Anda sebagai pembicaranya. Salam sukses, salam serba lima, jadilah motivator di tempat Anda masing-masing.